Jantung Kuilan berdebar penuh ketegangan, kekhawatiran dan kedukaan. Hanya karena adanya Kuilin saja, maka wanita ini tidak mengambil keputusan nekat. Rasanya dia tidak sanggup untuk menemui suaminya lagi. Akan tetapi Kuilin menghiburnya, bahkan menyatakan bahwa kalau encinya tidak sanggup menceritakan kepada suaminya, dialah yang akan menghadapi suami encinya itu. Betapapun juga, nyonya muda ini merasa hatinya hancur, dan dia selalu merasa ketakutan, merasa seolah-olah dirinya kotor, dan tidak berharga untuk suaminya. Dia telah ternoda, tercemar dan kotor. Bukan itu saja, dia malah telah membunuh suami adiknya. Dia telah menghancurkan kehidupan adik kembarnya. Hal ini lebih menyakitkan hatinya lagi, dan nyonya ini selalu mencucurkan air mata, seolah-olah tidak akan ada habisnya sumber air matanya. 3 hari kemudian, datanglah rombongan Piao Su yang dipimpin oleh Ciu Haisun. Dari perjalanan mengawal barang berharga, tentu saja berita tentang kematian Na Tiongpek datang bagaikan sambaran petir di siang hari bagi Ciu Haisun ketika pengawal Piao Kiok menyambutnya di pintu gerbang kota dan menyampaikan berita bahwa Na Tiongpek telah tewas oleh penjahat yang menyerbu rumahnya 3 hari yang lalu. Ciu Haisun terbelalak, wajahnya pucat, dan tanpa banyak cakap lagi, dia lalu mendahului rombongan, lari ke rumah Na Tiongpek. Ketika dia tiba di ruangan depan, melihat peti mati terbujur di situ, dan dia disambut oleh ratap tangis. Kemudian melihat istrinya lari terhuyung menghampiri, dan menjatuhkan diri berlutut, merangkul kedua kakinya, sambil menangis. Melihat pula adik istrinya menangis di belakang istrinya. Pendekar ini berdiri dengan muka pucat, dan sampai lama dia tidak dapat mengatakan sesuatu. Dia mengepal kedua tinjunya, dan akhirnya dia berkata, "Siapa yang melakukan itu? Siapa? Aku akan mencari pembunuhnya. Aku akan mencari pembunuhnya sampai dapat." Melihat sikap suaminya ini, Kuilan menangis terseduh-seduh. Barulah pendekar itu merasa heran, dan dia lalu membungkuk, memegang kedua pundak istrinya, dan menariknya berdiri. Akan tetapi sungguh aneh, Kuilan meronta halus, melepaskan diri, dan menutupi muka dengan kedua tangan sambil menangis sesenggukan. Ada apakah? Pendekar itu mulai merasakan adanya sesuatu yang luar biasa pada diri istrinya. Tentu saja istrinya ikut pula berduka dengan tewasnya suami adiknya. Akan tetapi, mengapa istrinya kelihatan begini sengsara? Kuilin, yang tidak ingin urusan itu sampai terdengar orang lain, dan hal ini mungkin akan menimbulkan kecurigaan orang lain. Kalau sampai Kuilan tidak mampu mempertahankan perasaannya, segera maju merangkul kakak kembarnya, dan berkatalah dia dengan halus kepada suami kakaknya, "Itio, sebaiknya kita bicara di dalam saja." Setelah berkata demikian, dengan setengah memaksa dia menarik tubuh kakaknya, dan membawanya masuk ke dalam. Ciu Haisun lalu menghampiri peti mati, dan bersembahyang dengan penuh hikmat. Alisnya yang tebal hitam itu berkerut, dan wajahnya yang gagah itu diliputi awan duka. Namun sepasang matanya mengeluarkan cahaya kilat oleh kemarahannya terhadap si pembunuh, yang belum diketahuinya siapa. Sementara itu, Sou Kiat Hui, yaitu pembantu utama dari Na Tiongpek, yang dahulunya merupakan pembantu utama ayahnya, seorang tokoh Ui Eng Piao Kiok yang setia, segera menggantikan sebagai wakil keluarga yang kematian, untuk menyambut para tamu yang datang berlayat. Sou Kiat Hui ini juga baru datang, karena dia menemani Ciu Haisun, mengawal barang yang amat berharga itu. Tentu saja dia pun merasa amat berduka, karena Na Tiongpek baginya sudah seperti keponakannya sendiri. Diam-diam dia merasa heran sekali mengapa ada penjahat yang datang menyerbu ke rumah itu, dan hanya membunuh Na Tiongpek, sedangkan istrinya dan istri Ciu Haisun, yang juga kabarnya melawan penjahat itu tidak diganggu, dan tidak ada pula barang berharga yang dilarikan. Akan tetapi, dia pun tahu bahwa sebagai seorang Piao Su, tentu saja, bukan tidak mungkin kalau ada penjahat yang menaruh dendam kepada Na Tiongpek. Akan tetapi yang membuat hatinya merasa penasaran adalah mengapa penjahat itu datang seperti maling, dan memasuki kamar istri Ciu Haisun. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani bertanya akan hal ini kepada dua orang wanita kembar itu, dan hanya diam-diam merasa penasaran sekali. Sungguh pun dia tidak berani menduga yang bukan-bukan. Dapat dibayangkan betapa heran dan juga kaget rasa hati Ciu Haisun ketika dia tiba di ruangan dalam. Dia melihat Kuilin segera menutupkan semua pintu dan jendela, sedangkan istrinya, Kuilan, kembali menubruk kakinya dan menangis terseduh-seduh. Setelah menutupkan semua pintu dan jendela,
Kuilin juga menangis, dan duduk di atas bangku tidak jauh dari situ. Jantung pendekar itu mulai berdebar keras, dan dia merasa tidak enak. Pasti telah terjadi sesuatu yang hebat, pikirnya. Kalau tidak demikian, tidak mungkin istrinya bersikap seperti ini. Memang harus diakuinya bahwa peristiwa kematian Nationgpek itu merupakan peristiwa hebat yang mendatangkan duka dan bingung. Akan tetapi kalau tidak terjadi sesuatu yang hebat, tidak mungkin istrinya akan bersikap seperti ini. Kematian Nationgpek saja tidak akan membuat istrinya bersikap seperti ini. Dan lagi dia melihat keanehan dalam sikap Kuilin yang ikut pula bersama mereka ke ruangan itu, dan bahkan menutupkan semua pintu dan jendela, seolah-olah mereka berdua itu hendak menyampaikan sesuatu kepadanya, suatu rahasia yang tidak boleh didengar atau dilihat orang lain. Lan Moi, ada apakah? Kau tenanglah dan ceritakan kepadaku. Akhirnya dia berkata sambil mengelus kepala istrinya yang berlutut di depannya itu, dan mencoba untuk membangunkan Kuilan. Akan tetapi Kuilan tidak mau bangun, bahkan merangkul kedua kaki suaminya lebih erat, dan tangisnya makin sesenggukkan, dan di antara isak tangisnya itu terdengar suaranya tersendat-sendat. Sun Koko, kau bunuhlah saja aku. Dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Hai Sun. Mendengar kata-kata istrinya ini, dia terbelalak, mengerutkan alisnya, dan merangkul istrinya yang masih berlutut. Apakah yang telah terjadi? Mengapa engkau berkata demikian? Istriku, Koko, dia itu, Kuilan terisak-isak sambil menudingkan telunjuknya keluar. Dengan tangan menggigil, akulah yang membunuhnya. Hai Sun merasa seperti disambar kilat kepalanya, dan dia bangkit berdiri, mukanya pucat, dan matanya terbelalak memandang kepada kepala istrinya yang menunduk itu. Kuilin cepat menghampiri encinya, dan juga berlutut merangkul encinya. Lalu dengan air mata bercucuran dia menengadah, berkata kepada suami encinya, Bukan dia saja yang melakukannya, melainkan kami berdua yang mengeroyoknya dan membunuhnya. Mendengar ini, Hai Sun semakin bingung dan heran. Dia berdiri sambil mengepal kedua tinjunya, memandangi mereka bergantian dengan bingung sekali, lalu membentak penuh penasaran, apakah kalian sudah menjadi gila? Kalian yang membunuh Nationgpek, apa artinya ini? Melihat keadaan pria yang tinggi besar dan gagah perkasa itu seperti marah, Kuilin khawatir akan keselamatan encinya, maka dia pun berkata dengan cepat, sambil terisak menangis, bukan kami, melainkan dia yang gila, dia layak mati, dia telah memperkosa Enci Lan. Oh, seketika tubuh Hai Sun terasa lemas, seperti dilolosi seluruh urat syarafnya, dan dia terjatuh duduk kembali ke atas kursinya, mukanya pucat sekali, dan matanya menatap ke arah istrinya yang masih sesenggukan di depannya. Tangan kanannya meraba ujung meja, lalu mencengkeram ujung meja itu. Ada perasaan marah yang hebat sekali membakar hatinya. Akan tetapi, dia tidak tahu harus menumpahkan kemarahannya kepada siapa, maka tanpa disadari tangannya mencengkeram dan meremas ujung meja yang terbuat daripada kayu yang keras itu. Terdengar suara berkerotokan, dan ujung meja itu hancur menjadi tepung di dalam genggaman tangannya. Agaknya pelampiasan kemarahan ini menyadarkannya. Dengan mata nanar, dia membuka tangannya dan memandang kepada tepung kayu di dalam genggaman itu. Sedangkan dua orang wanita itu masih menangis terisak-isak. Sejenak Hai Sun tidak dapat berkata apa-apa, bahkan tidak dapat berpikir apa-apa. Dia seperti kehilangan semangat, merasa tubuhnya seperti terapung dalam mimpi. Tidak menentu apa yang harus dipikirkannya. Akan tetapi, memandang ujung meja yang sudah menjadi bubuk di dalam tangannya itu, dia sadar kembali dan terdengar dia menarik napas panjang, seolah-olah hendak melepaskan semua ganjalan hatinya melalui napas panjang itu. Setelah 3 kali dia menarik dan membuang napas panjang, sambil mengerahkan tenaga dalam untuk menyedot hawa murni, pikirannya menjadi terang dan tenang, dan terdengarlah suaranya yang parau dan berat. Lan Moi, bangkit dan duduklah, dan ceritakan semua yang telah terjadi padaku. Akan tetapi Kuilan tidak dapat mengeluarkan suara, kecuali menangis sesenggukan, sehingga akhirnya Kuilin yang merangkulnya itu menariknya bangun sambil berkata dengan suara gemetar, Enci Lan, duduklah, biar aku yang akan menceritakan. Kuilin membawa encinya duduk di atas bangku, di depan Hai Sun, dan dia sendiri berdiri di samping encinya, merangkulnya, kemudian menggunakan lengan baju untuk menghapus air matanya. Muka wanita itu pucat sekali, matanya cekung, tanda bahwa dia menderita tekanan,
dan kedukaan hati yang amat mendalam. Itio Haisun, harap kau dengarkan dengan tenang, dan jangan menyalahkan Encilan, karena dia sama sekali tidak berdosa. Mendiang suamiku itulah yang bersalah, dan sudah selayaknya dia tewas. Malam itu, dengan mempergunakan asap pembius, dia membuat Encilan tidak sadar, dan dia lalu menodai Encilan. Ketika paginya, Encilan sadar, Encilan lalu menyerangnya, dan aku mendengar ribut-ribut lalu datang, dan setelah ku ketahui duduknya perkara, aku pun lalu membantu Encilan mengeroyoknya, dan akhirnya dia tewas di tangan kami berdua. Nah, itulah apa yang terjadi, Itio, dan untuk menjaga nama baik keluarga, terpaksa kami menceritakan bahwa dia terbunuh oleh penjahat. Mendengar ini, Haisun termangu-mangu, perasaannya terasa kosong dan hampa. Dia memang tahu bahwa iparnya, Natyeongpaek itu, mempunyai watak yang mata keranjang, dan suka main perempuan. Akan tetapi sungguh tak pernah disangkanya bahwa orang itu akan mau dan tega mengganggu istrinya, kakak dari istri sendiri. Melihat keadaan suaminya seperti orang kehilangan ingatan, setelah mendengar penuturan itu, Kuilan menjerit lirih, dan dia sudah menubruk kaki suaminya kembali sambil menangis. Suamiku, kau bunuhlah saja aku tidak dapat membunuh diri, karena Lin Moy. Dia menangis terseduh-seduh. Haisun yang masih merasa pikirannya hampa dan tidak tahu harus berkata atau berbuat apa, memandang kepala istrinya, dan dengan suara seperti bukan suaranya sendiri, dia bertanya, "Mengapa kau minta ku bunuh?" Kuilan menengadah, memandang kepada suaminya, dengan muka pucat sekali, dan basah air mata. "Aku tidak pantas hidup lagi di permukaan bumi ini. Aku telah menjadi seorang perempuan ternoda dan kotor. Aku tidak pantas menjadi istrimu, bahkan tidak pantas bertemu muka denganmu. Dan aku telah membunuh suami Lin Moy. Aku telah merusak hidup Lin Moy." Tidak, Kuilin berseru sambil terisak. Encilan tidak bersalah, dia terbius, dan tidak berdaya melawan. Dan tentang pembunuhan itu, kami berdua yang melakukannya, dan memang dia sudah layak mati. Kalau Encilan hendak mengambil nyawa sendiri, berarti hendak melarikan diri dan meninggalkan aku sendirian, menanggung aib dan derita. Tidak, kalau Encilan harus mati, aku pun tidak sudi hidup lagi di dunia ini. Lin Moy, Encilan, jangan kau kejam kepadaku. Dua orang wanita kembar itu saling rangkul dan menangis dengan sedihnya, membuat Haisun menjadi semakin terharu dan bingung. Tentu saja dia sudah dapat membayangkan apa yang telah terjadi, dan memang dia tidak marah kepada istrinya, bahkan merasa kasihan sekali. Dia adalah seorang laki-laki yang gagah perkasa, yang adil, dan bukan semacam pria yang berpemandangan picik dan cemburu. Hanya merasa kasihan kepada istrinya, dan diam-diam menyesal kepada Natyeongpaek. Mengapa orang itu sampai hati melakukan hal yang keji itu? Sudahlah, Lan Moy, aku tidak marah padamu. Memang Lin Moy benar. Peristiwa ini tidak perlu sampai terdengar orang lain. Dengan suara tenang, pendekar itu menghibur istrinya, dengan mata merah dan basah. Kuilan memandang suaminya. Kau tidak benci kepadaku?" Haisun menggeleng kepala dan tersenyum duka. "Apakah aku sudah gila?" "Tidak, istriku. Aku tidak benci, bahkan aku merasa amat kasihan kepadamu." Kuilan masih meragu. Tapi aku telah menghancurkan kebahagiaan hidup Lin Moy." "Sudahlah, Lan Chi, suamimu sudah mendengar semua, dan ternyata suamimu amat bijaksana, dapat menerima kenyataan pahit ini dengan hati lapang. Kita harus keluar untuk menyambut tamu yang datang berlayar." "Benar, istriku, mari keluar agar tidak sampai mendatangkan kecurigaan kepada orang luar," kata pula Haisun. Mereka segera keluar dan dengan wajah lesu dan penuh duka, mereka menyambut para tamu yang datang berlayar. Di antara para tamu itu terdapat pula Kui Bengsin, kakak tiri dua orang wanita kembar itu, yang bahkan sudah mendengar kematian Natyeongpaek itu, sibuk ikut mengurus perkabungan itu. Kui Bengsin adalah putra Kui Hokboan dari istri lain, dan dia tinggal di kota Suku di Honan. Ketika mendengar berita kematian Natyeongpaek, yang menjadi adik iparnya, maka dia cepat berangkat ke Kunting, dan tiba di situ sebelum Haisun kembali dari perjalanannya mengawal barang. Kurang lebih 1 bulan setelah penguburan jenazah Natyeongpaek, rumah itu nampak sunyi, dan masih dalam suasana berkabung. Sungguh pun pekerjaan Ui Eng Piao Kiok telah dimulai lagi di bawah pimpinan Haisun, yang tetap dibantu Sou Kiat Hui, dan hampir setiap hari Kuilan berada di rumah itu menemani adiknya. Pada malam itu,
sudah jauh malam dan suasana sudah sunyi sekali. Terjadilah percakapan antara dua orang saudara kembar ini di dalam kamar Quilin. Dan biarpun percakapan itu terjadi penuh semangat dan kesungguhan, namun mereka lakukan dengan bisik-bisik sehingga andai kata ada orang berdiri di luar kamar itu pun tidak akan dapat menangkap jelas apa yang mereka bicarakan. Encilan, apa kau sudah menjadi gila? Usulmu itu sungguh tak masuk di akal, memalukan, dan amat merendahkan aku. Tenanglah, adikku, dan dengarkan baik-baik, pertimbangkan masak-masak, karena aku bukan hanya sekedar mengeluarkan kata-kata tanpa alasan. Hal ini sudah kupikirkan semenjak peristiwa itu terjadi, dan merupakan satu-satunya jalan bagiku, untuk dapat hidup, atau untuk berani menghadapi kehidupanku selanjutnya. Aku tahu bahwa dalam peristiwa itu engkau tidak menyalahkan aku, akan tetapi perasaan salah dalam hatiku terhadapmu sama sekali tidak mungkin kulenyapkan selamanya. Betapapun juga, peristiwa itu terjadi karena aku, karena adanya diriku, jadi akulah biang keladinya. Kalau tidak ada aku di sini, tidak akan terjadi hal itu, dan kehidupanmu masih akan tetap bahagia. Nah, perasaan salahku terhadapmu ini tidak akan dapat terhapus, kecuali kalau engkau sudi mempertimbangkan usulku. Gila, dan memalukan. Encilan sama sekali tidak. Lin Moy, engkau adalah seorang janda. Sungguh amat tidak baik kalau hidup sendiri. Engkau masih muda. Engkau perlu seorang pelindung sebagai suami yang baik. Dan engkau adalah adikku, adik kembarku, dan di antara kita seolah-olah ada perasaan sehidup semati. Bukan? Dan kalau engkau sebagai janda muda, cantik, berharta, hidup sendiri, tentu akan banyak pria yang berusaha menggodamu. Kita tidak tahu bagaimana kalau sampai engkau terpikat oleh seorang pria yang hanya akan memerasmu. Sebaliknya, keadaan Cui Haisun sudah kukenal benar. Dia laki-laki yang gagah perkasa, yang baik hati, yang budiman dan setia. Kita berdua akan berbahagia di sampingnya. Lin Moy, memalukan sekali, dan pula, belum tentu Itio sudi menerima usulmu itu. Serahkan saja kepadaku. Engkau tahu, semenjak terjadinya peristiwa itu, aku tidak pernah berani mendekatinya, tidak mau dijamah olehnya. Aku masih selalu merasa diriku kotor, Lin Moy, dan satu-satunya hal yang akan menghapus perasaan itu adalah kalau dia mau mengambilmu menjadi istrinya. Dia adalah seorang bijaksana, dan dia tentu akan dapat mengerti apa yang terkandung dalam hatiku. Enci, usulmu ini sungguh akan membuat orang sedunia mentertawakan aku, apalagi aku sendiri, tanganku sendiri yang bersamamu membunuh suamiku. Kalau kemudian aku menjadi istri suamimu, bukankah itu berarti bahwa aku seolah-olah sengaja untuk membunuh suami sendiri agar dapat menikah dengan orang lain? Peduli apa dengan anggapan orang lain, adikku? Yang penting kita tahu benar bagaimana duduk persoalannya, dan bahwa engkau sama sekali tidak ada pikiran semacam itu, dan tentu tidak dilaksanakan sekarang, melainkan setelah setahun engkau berkabung. Akan tetapi, aku harus lebih dulu mendapatkan persetujuanmu, karena kalau tidak, Encilan, aku bersungguh-sungguh, adikku, dan kalau engkau mau mempertimbangkan dengan hati tenang, engkau akan mengerti mengapa aku mengajukan usul ini. Enci, kasihanilah aku, jangan tergesa-gesa mendesakku, berilah aku waktu untuk mempertimbangkan. Aku bingung, Enci. Baiklah, kau boleh mempertimbangkannya untuk sepekan, sedangkan aku akan bicara dengan suamiku. Semenjak percakapan dengan kakak kembarnya itu, Quilin, janda muda yang cantik itu setiap hari nampak termenung, dan kadang-kadang dia menangis seorang diri di kamarnya. Sementara itu, beberapa hari kemudian setelah Ciu Haisun pulang dari pekerjaannya, juga terjadi percakapan serius antara suami istri ini. Lan Moy, istriku sayang, kenapa engkau selalu menjauhkan diri? Aku rindu padamu, Lan Moy, kata Ciu Haisun yang berusaha hendak merangkul istrinya yang duduk di tepi pembaringan, akan tetapi Quilin mengelak dan menggeser duduknya agak menjauh. Mereka sama-sama duduk di tepi pembaringan dan saling pandang. Haisun dengan alis berkerut dan pandang mata khawatir. Quilin memandang dengan pandang mata berlinang air mata. Rasanya aku takkan mungkin dapat melayanimu. Aku akan selalu merasa kotor dan hina. Lan Moy, bukankah engkau istriku tercinta? Dan aku sudah mengatakan kepadamu berkali-kali bahwa aku sudah melupakan peristiwa itu. Kuanggap tidak pernah terjadi padamu dan aku mengerti dan aku berterima kasih atas kebijaksanaanmu itu. Akan tetapi, tetap saja di dasar hatiku akan selalu terdapat perasaan kotor dan hina itu. Kecuali kalau
kecuali apa, istriku, kecuali kalau engkau mau memperistri Lin Moi. Ah, sudah gilakah engkau? Seperti juga Quilin ketika pertama kali mendengar usul itu, Hai Sun berseru kaget dan memandang kepada istrinya dengan mata terbelalak. Quilin menggeleng kepalanya. Tidak, Sun Ko, usulku itu telah kupertimbangkan masak-masak dan hanya jalan itulah yang akan menghapus semua rasa kotor dan rendah dari lubuk hatiku. Aku telah ternoda oleh suami Lin Moi. Maka kecuali kalau engkau mau memperistri Lin Moi, rasanya tidak mungkin lagi aku dapat melayanimu dengan hati bersih dari rasa kotor itu. Bahkan rasanya tidak mungkin lagi akan dapat melanjutkan hidup ini yang akan menyiksa batinku. Akan tetapi, istriku, usulmu ini sungguh gila. Mana mungkin hal itu terlaksana? Bukankah itu malah berarti engkau akan meremehkan dan menghina adikmu sendiri yang sudah tertimpa malapetaka itu? Kembali Quilin menggeleng kepalanya. Aku mempunyai dua tekanan batin yang tidak memungkinkan aku dapat bertahan hidup terus tanpa obat ini. Pertama, aku akan selalu merasa kotor dan hina di depanmu, Sun Ko. Dan kedua, aku akan selalu merasa bahwa aku telah menghancurkan kebahagiaan adikku. Dua hal itu hanya dapat terhapus jika engkau mau menerima usulku itu, yakni mengambil Lin Moi sebagai istrimu di samping aku. Tapi, hanya itulah jalan satu-satunya yang memungkinkan kita menjadi suami istri kembali tanpa ada ganjalan hati. Tapi, Lin Yi, hal ini telah kubicarakan dengan Lin Moi. Lin Moi telah menjadi seorang janda, muda, cantik dan berharta. Dia pun memerlukan seorang suami sebagai pelindung, dan satu-satunya orang yang pantas menjadi suaminya adalah engkau. Sedang dia pertimbangkan usulku ini. Dan kalau kalian berdua menghendaki aku dapat hidup seperti biasa kembali, bahkan kalau menghendaki aku dapat melanjutkan hidupku, maka penuhilah permintaanku ini. Tapi, kau kira aku ini laki-laki macam apa? Lan Moi harus menikah lagi dengan wanita lain sedangkan aku amat mencintamu, setia kepadamu. Aku tahu, akan tetapi Lin Moi bukanlah wanita lain, bahkan dia adalah belahan badan dan jiwaku. Kami adalah saudara kembar yang memiliki perasaan sehidup semati. Kalau engkau cinta padaku, Sun Ko, berarti engkau dapat juga mencinta Lin Moi. Hanya inilah satu-satunya jalan, demi kebaikan kami berdua. Dengan lemas Hai Sun lalu menjatuhkan diri terlentang di atas pembaringan, kedua tangannya menutupi muka. Dia bingung sekali dan menarik napas berulang kali. Ah, betapa akan malu rasanya dalam hatiku terhadap mendiang Nationg Pek. Seolah-olah aku mempergunakan kematiannya untuk mencari kesenangan sendiri. Istriku, berilah aku waktu, aku harus memikirkan hal ini secara mendalam. Baiklah, dan tentu saja pelaksanaannya tidak sekarang, melainkan menanti sampai 1 tahun setelah Lin Moi terbebas dari masa perkabungannya. Aku hanya ingin mendapatkan janji persetujuan kalian dulu. Sebelum kalian berjanji setuju, rasanya tidak mungkin aku dapat membiarkan engkau menjamah diriku yang kotor, suamiku. Jika Anda suka channel kami, silahkan subscribe. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya.